Halo, kelas 11 SMK Tunas Harapan Pati. Kita ke bab 844 ya, bersama saya. Di sini bersama saya matematik teacher Santiani Nurjana. Nah, masih di peluang, namun di sini peluangnya tentang peluang kejadian majemuk. Nah, bagaimana itu? Kita simak sama-sama. Oke, kita perhatikan di sini. Untuk yang kejadian majemuk ada beberapa peluang. Yang pertama ada berapa peluang nih? Ada 4 ya. Kita perhatikan untuk dari yang pertama, peluang gabungan dari dua kejadian tidak saling lepas itu ditandai dengan P A gabungan B. Itu peluang kejadian A atau B. Dengan P irisan B, irisan itu dimana peluang kejadian A dan B masih ada yang sama, itu tidak sama dengan 0. Jadi rumus dari peluang gabungan dari dua kejadian tidak saling lepas atau istilahnya P A gabungan dari B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, bagaimanakah cara membedakan soal pertama 2, 3, 4? Kita lihat dulu contohnya. Contoh, satu set kartu bridge dikocok. Kartu bridge tahu ya, jumlahnya ada 52. Kemudian dari satu set kartu tersebut diambil sebuah kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu skop atau kartu as. Nah, dari kartu skop dan kartu as, otomatis kartu as itu ada diantaranya kartu skop. Makanya di antara dua ini mereka ada yang beririsan. Artinya kalau ada yang beririsan berarti kita pakai peluang gabungan dari dua kejadian yang tidak saling lepas. Gitu ya. Nah, jawabnya di mana kartu bridge itu kan NS-nya 52 seluruhnya. Peluang kejadian A terambilnya kartu skop dulu. Kartu skop itu jumlahnya ada 13, ya kan? Jadi peluangnya adalah NA per NS 13 per 52. Untuk peluang kejadian terambilnya kartu as itu adalah kita misalkan sebagai B, kejadian munculnya kartu as, di mana NB atau jumlah atau banyaknya B, jumlah banyaknya kartu as itu ada 4. Jadi peluang B yaitu NB per NS 4 per 52. Karena kedua kejadian tersebut tidak saling lepas atau terdapat satu kartu yang mungkin terambil sama, yaitu as yang skop. Nah, jadi ada kartu as yang skop. Maka banyaknya A irisan B-nya ada 1 kan, terdapat 1 itu. Ngerti ya? Jadi untuk P A irisan B berarti NA irisan B per NS, dimana NS semuanya juga 52, maka 1 per 52. Karena ini masuk di rumus peluang gabungan dari dua kejadian yang tidak saling lepas, maka rumusnya adalah PA plus PP dikurangi PA irisan B, dimana PA adalah 13 per 52 ditambah PP adalah 4 per 52 dikurangi 1 per 52 sama dengan, karena di sini penyebutnya sudah sama semua, berarti tinggal dioperasikan yang pembilanya. 13 ditambah 4, 17 dikurangi 1, 16 per 52. Jadi kalau ada soal pecahan seperti ini harus disederhanakan yang paling sederhana kalau bisa. Kalau bisa disederhanakan harus disederhanakan yang paling sederhana ya. Jadi 16 per 52 bisa disederhanakan dengan dibagi 4 kedua-duanya pembilang penyebutnya, jadinya 4 per 13 ya. Sekarang yang kedua, peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Bedanya apa ya? Tidak saling lepas itu tadi. Bedanya ini sama ya, yang namanya peluang gabungan itu istilahnya adalah PA gabungan dari B. Nulisnya gini, itu PA irisan B-nya sama dengan 0 atau tidak ada yang sama ya. Jadi rumusnya cuman peluang A ditambah peluang B. Contoh di soal itu seperti ini, yang membedakan dari contoh soal yang pertama. Dua dadu yang dilambungkan bersama-sama, tentukan peluang munculnya jumlah kedua dadu sama dengan 5 atau 10, sama-sama mempunyai kata sambung atau ya. Jadi jangan bingung, di sini juga kata sambungnya adalah atau, ya kan?
Nah, bedanya kalau mata dadu sama dengan 5, ada nggak yang 10 itu sama dengan 5? Nggak ada kan? Jadi nggak ada yang beririsan, maka kita pakai peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Kita hitung bahwa dua mata dadu yang dilambungkan berarti NS-nya berapa? 36 ya. A itu adalah kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 5, dan B kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 10. Jadi banyaknya jumlah A itu berapa? Kita rinci atau detailkan sama-sama. 1 sama 4 biar jumlahnya 5. Ada lagi nggak 1 sama berapa berjumlah 5? Nggak ada. Berarti kita beralih ke 2,3 karena yang berjumlah 5. Kemudian 3 ada lagi nggak? Kalau 3 ada nggak? 3 sama 2. Nggak apa-apa diulang lagi karena yang pertama sama kedua beda dengan ini ya. Lalu 4,1 juga jumlahnya 5. Udah, berarti ini jumlahnya ada 4. Jadi PA nya adalah NA per NS 4/36 gitu ya. Untuk NS dalam yang B, kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 10, jumlahnya ada berapa? 4, 6, 5, 5, 6, 4. Nih ada 3, berarti 3/36. Nah, PA sama PP udah ada, tinggal dijumlahkan. 4/36 tambah 3/36, 4 tambah 3, 7/36. Selesai. Ini nggak bisa disederhanakan lagi, jadi cuma sampai di sini. Oke. Untuk yang nomor 3, peluang dua kejadian saling bebas. Nah, kalau saling bebas ini digunakan kata dan. Kalau saling lepas atau tidak saling lepas tadi pakai atau ya. Nah, kalau ini pakai dan ya. Contohnya sebuah dadu dan sekeping mata uang logam. Nah, ada dua yang dilemparkan sama-sama. Peluang munculnya mata dadu yang 4 dan gambar pada uang logam adalah, nah, dimana NS dari sebuah dadu adalah 6, NS dari sekeping mata uang logam adalah 2, ya nggak? Iya, gambar dan angka. Kalau dadu berarti 1 sampai 6, berarti jumlahnya ada 6 gitu kan. Nah, untuk A nya adalah, misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu 4. Ada berapakah itu? Ada cuma 1 sampai 6. Yang bermata dadu, yang muncul mata dadu 4 kan cuma 1, ya kan? Nah, untuk yang B, kita misalkan kejadian munculnya gambar pada uang logam. Gambar pada uang logam cuma 1 juga. Jadi tinggal PA nya adalah 1/6, PB nya adalah 1/2 gitu. Jadi karena rumus dari PA irisan B atau P peluang dari A dan B itu adalah PA kali PB atau peluang A dikali peluang B, berarti tinggal dikalikan saja. 1/6 dikalikan 1/2. 1 kali 1, 1. 6 kali 2, 12. Selesai gitu ya. Nah, sekarang bedanya sama peluang kejadian bersyarat atau A dan B nya tidak saling bebas. Sama, kita pakainya dan ya, tapi rumusnya dia PA kali PBA. Itu kita bacanya peluang kejadian A dikalikan dengan peluang B setelah kejadian A. Ini bacanya gitu ya. Contohnya, di dalam sebuah kotak terdapat 5 bola hitam. Ini 5H, itu 5 bola hitam, dan 3 bola putih, 3 putih. Dari dalam kotak tersebut dilakukan pengambilan bola sebanyak 2 kali secara berurutan. 2 kali ya nanti diambilnya. Setelah pengambilan yang pertama, bola itu tidak dikembalikan ke dalam kotak. Jadi pengambilan pertama dan pengambilan kedua. Untuk pengambilan kedua tidak dikembalikan lagi ke sini. Jadi habis diambil, nggak dia kembalikan, tapi ya habis diambil ya sudah diambil, taruh sini, ditaruh dibungkus. Terus yang kedua juga diambil lagi. Jadi berapakah peluang terambilnya bola hitam pada pengambilan pertama ini? Pengambilan pertama bola hitam, pengambilan kedua juga bola hitam. Ya, jadi caranya untuk A kita misalkan terambilnya bola hitam pada pengambilan pertama ya. Untuk B kita misalkan terambilnya bola hitam pada pengambilan kedua. Kita di soal ada kata dan, berarti saling bebas. Berarti antara rumusnya pakai cara, kalau kita mendeteksi ini rumusnya pakai cara saling bebas. Entah itu saling bebas atau tidak saling bebas kita belum tahu gitu kan. Nah, caranya NA banyaknya dari kejadian terambilnya bola hitam, berarti 5C1 karena diambil 1 ya kan.
jadi 5 5C1 sama dengan 5 ya. Untuk terambilnya bola hitam yang pada kedua, karena dia di sini tidak dikembalikan kotak, maka dia sisanya adalah 4. Berarti 4 diambil hitam lagi 1, berarti 4C1 hasilnya 4 gitu. Nah, karena sebuah kotak bola hitam itu jumlahnya ada 8, maka diambilnya pada pengambilan pertama atau bungkus pertama ini 1, berarti 8C1 itu adalah NS nya. Untuk NS kedua berarti karena tidak dikembalikan di kotak masih 7 diambil 1, jadi 7C1. Nah, udah dapat NA sama NS nya. NB per A itu peluang terambilnya bola hitam setelah kejadian A, setelah kejadian A yang tidak dikembalikan lagi, maksudnya seperti itu. Rumusnya adalah NB per A per NS, jadinya 4/7. Kalau ini 5/8. Nah, kita langsung ke rumusnya, PA kali PB per A, 5/8 kali 4/7. Jadi di sini bedanya sama yang saling bebas adalah apa? Kalau di sini dia tidak dikembalikan ya, diambil sebanyak 2 kali secara berurutan dan tidak dikembalikan, maka percobanya ada 2 gitu. Jadi otomatis percobaan kedua itu beda dengan percobaan pertama, makanya dia pakai rumus peluang kejadian bersyarat atau yang tidak saling bebas gitu. Kita ke contohnya. Nah, ini nanti dibuat kuis untuk bab 8 nya part 4 ya. 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama atau 2 pada dadu kedua adalah, nah kita pakai saling lepas. Saling lepas atau tidak saling lepas nih? Kalau tidak saling lepas itu ada irisannya. Ini ada irisannya enggak ada. Berarti kita pakai rumus yang peluang gabungan 2 kejadian yang saling lepas gitu. Dan seterusnya dicoba. Silakan kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya sebelum mengerjakan kuis di daring berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.